dalam 3 tahun terakhir, China mengirimkan 5 kali pesawat tak berawak. Udah mendarat di bulan. Yang terakhir namanya Chang'e 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ini kelima. yang kelima. Dan bedanya, kita tahu tahun 69 manusia mendarat di bulan, terserah dengan teori konspirasi atau tidak. Tapi the question after pendaratan manusia pertama di bulan itu, pertanyaannya adalah, akankah manusia bisa tinggal di bulan? Gitu ya. Nah, NASA confirm bahwa untuk tinggal di sebuah tempat dalam jangka panjang, manusia memerlukan air. Dan mereka sudah mencari bukti, NASA bilang tidak ada air, gitu ya. Dan berbeda dengan pendapatnya ilmuwan dari Cina. Dia mengirimkan misi 3 tahun terakhir ini. Mereka mengirimkan bukan sekedar foto-foto, tapi sampelnya diambil. Jadi dia ngambil tanah, dia ngambil samples. Surprise, ini boleh dicek bahwa China mendeklar 2 bulan yang lalu bahwa mereka menemukan cadangan air di bulan sebanyak 270 juta kilo atau juta liter, 1 kilo 1 liter kira-kira, dan memungkinkan untuk kehidupan di sana. Oh iya? Di bulan. Di bulan. Nah, ini yang menarik bahwa China sekarang punya misi. Nextnya akan mengirim manusia ke bulan di 2029. Jadi 2030 bisa dikatakan bulan akan dikoloni oleh Tiongkok. Misinya kenapa? Pertanyaannya kenapa dia ingin mengkoloni Tiongkok? Jadi terdapat data mengkoloni bulan. Mengkoloni bulan. Tiongkok mengkoloni bulan. Kenapa mereka eager atau ingin mengkoloni bulan gitu ya? Jadi bulan itu berputar lebih kencang daripada bumi kan? Ya, Satu putarannya setengah bumi, jadi 14 hari. Karena 14 hari. Begitu posisinya dekat matahari, panasnya 120 derajat. Jadi manusia nggak bisa hidup lah. Pada posisi terdinginnya, dia bisa minus 40. Ekstrim banget. Ekstrim sekali. Jadi secara teknis manusia nggak bisa. Tapi China menemukan sesuatu. Bahwa ada dark spot di bulan yang tidak kena matahari dan tidak kena, jadi ini netral terus, udara di situ tuh netral terus. Mungkin di kutub-kutubnya kali ya. Itu nggak tahu titik itu. Jadi kalau mereka tinggal di sini, mereka tidak kena panasnya matahari yang 120 derajat dan tidak kena dinginnya yang minus 40 gitu. Dan dari data itu dia mendapatkan banyak sekali mineral-mineral yang kalau layak tambang seperti emas, osmium, palladium, mereka menemukan data dan mereka declare. Jadi mereka nikel udah dipegang sama Opung di sini, jadi aman. Maksud gue Cina artinya nggak perlu ke Indonesia juga ya? Ke bulan. Nah, ada pertanyaan menarik dan ini membuat Amerika shock karena NASA menganggap Tiongkok cuma mau menang-menangan ke sana, tapi Tiongkok lebih satu level. Jadi waktu ditanya kenapa ternyata ada beberapa tujuan Tiongkok ke sana. Ini akan menjadi ketepel atau misi ketepel kalau dia mau buat ke Mars untuk mengirim manusia, ini jadi hubnya. Itu misi pertama. Misi kedua adalah memang mau ngambil mineral. Jadi teorinya Tiongkok nih. Tetap aja dagang urusannya. Urusannya dagang. Maksudnya teori Tiongkok kalau bumi ini dihitung world wealth. Ini sekarang ada semua di dunia sains lagi didiskusikan. Karena world wealth ini dijumlahkan G20 negara-negara dijumlah, itu kekayaan dunia adalah 110 triliun dolar total. Jadi Amerika 25, Tiongkok 22 kayak gitu lah di total. Yang lain kan di bawah itu jauh sekali, Indonesia cuma 1 gitu ya. 1 triliun dolar. Ini 110. Nah, kertas atau papers yang menjamin ini itu udah 170 triliun dolar. Over. Oh, jadi udah over 60 triliun. Over 60 triliun dolar. Ini berbahaya. Ini kalau karena kan harusnya 1:1. 1:1. 110 banding 140. Nah, tapi dengan penemuan di bulan ini ada emas di situ. Emas yang di dunia ini yang saat ini ada, bukan yang di dalam tanah, adalah 20 triliun. Jadi kalau ini sama dengan papers harusnya naik 7 kali lipat, ini 8 kali lipat harga emas dari harga sekarang. Kalau naik sesuai dengan ini naik 6 kali lipat. Pilihannya adalah
emasnya harganya tidak naik, tapi jumlahnya harus 1:1 dengan produksi ini. Harus diturunin. Dengan produksi satu. Nah, Tiongkok berpikir bahwa kalau dia mengambil alih dengan di sana, kan kalau kita mengkoloni itu yang paling susah adalah kalau di wilayah itu ada penduduknya, ada jagoannya, ada jaggernya, ada rajanya, bener nggak? Di bulan kan nggak ada, hantu aja nggak ada di bulan, bener nggak? Kok lu tahu? Ya, jangan ya. Nggak ada siapa-siapa. Jadi dia lebih baik ngambil sesuatu yang dia bilang less friction. Itu cirinya Tiongkok. Walaupun investasinya mahal banget ya. Tapi kalau sejauh bisa diukur kan gak ada masalah lah ya. Nah, di sini menariknya bahwa bulan akan dikoloni oleh Tiongkok dan Amerika shock karena Amerika nggak punya plan untuk itu dalam 10 tahun ke depan. Beda dengan Rusia. Bukan tidak plan aja, nggak prepare juga kan orang dia nggak tahu.